Tahun 2024 bentar lagi selesai cuy. Tapi buat timnas Indonesia, tahun ini kayaknya penuh dengan cerita yang gak akan kita lupakan gitu aja gak sih? Dari ajang Piala Asia di awal tahun sampai Piala AFF di akhir tahun, kayaknya ini jadi tahun yang gak akan terlupakan buat sebagian besar supporter timnas Indonesia. Jadi apa aja prestasi yang berhasil diraih timnas Indonesia tahun ini, dan apakah ini jadi awal kebangkitan besar dari timnas Indonesia? Yuk kita bahas semua ceritanya. Kita mulai dari bulan Januari dulu cuy, yang dimana di bulan ini timnas Indonesia ikut di Piala Asia setelah 16 tahun tidak pernah tampil di Piala Asia. Dan yang mengejutkan, ternyata timnas Indonesia berhasil membuat sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Tapi sebelum ngebahas itu, kita bahas sedikit di fase kualifikasi dulu cuy. Indonesia tampil di Piala Asia 2024 usai menjadi runner-up di kualifikasi. Tapi yang bikin tambah keren, Indonesia bahkan bisa lolos ke Piala Asia walaupun mulainya dari babak playoff kualifikasi. Nah ini kayak Indonesia perlu ikut kualifikasi dulu sebelum kualifikasi Piala Asia yang sebenarnya. Dimana di babak playoff ini Indonesia berhasil ngalahin China Taipei dengan skor agregat 5-1. Lanjut ke kualifikasi Piala Asia, di mana timnas Indonesia tergabung di grup A. Nah di pertandingan pertama secara mengejutkan, ternyata timnas Indonesia berhasil menang melawan Kuwait, lalu kalah dari Jordania dan menang telak 7-0 lawan Nepal. Hasil ini pun ngebuat timnas Indonesia asuhan Sintayong jadi runner-up grup dan berhak lolos ke Piala Asia 2024. Di putaran final, Indonesia kemudian tergabung di grup D. Indonesia harus bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Indonesia datang ke Piala Asia 2024 dengan membawa sejumlah pemain keturunan baru. Selain Elkan Bagot dan Jordi Amat, 4 amunisi tambahan datang, yakni Sandy Walsh, Justin Hubner, Rafael Strijk, dan Ipar Jenner. Target kemudian dicanangkan oleh STY. Pelatih asal Korea Selatan itu mematok lolos ke 16 besar. Di fase grup, timnas Indonesia mengawali persaingan di grup D Piala Asia 2024 dengan melawan Irak. Di pertandingan pertama, timnas Indonesia dibantai Irak dengan skor 3-1. Gol Irak dicetak oleh Muhammad Ali, Osama Rashid, dan Aimen Hussein. Sementara Indonesia cuma bisa membalas lewat gol dari Marcelino Ferdinand. Di laga kedua, Indonesia kemudian berhadapan dengan Vietnam, rival dari Asia Tenggara. Vietnam bisa dikalahkan dengan skor 1-0 melalui penalti Asnawi Mangkualam yang memastikan Indonesia berhasil merebut 3 poin, angka krusial yang turut memastikan Indonesia lolos ke 16 besar. Dan di laga terakhir, Indonesia kemudian harus kalah dari sang raksasa Jepang. Indonesia kembali dibantai 3-1 dan posisinya sempat terancam. Tapi beruntungnya Indonesia tetap lolos ke babak 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik. Indonesia finish keempat di klasemen tim peringkat 3 terbaik bersama Yordania, Palestina, dan Suriah. Kepastian Indonesia lolos ke 16 besar ditentukan lewat hasil imbang Kirgistan melawan Oman. Keduanya bermain imbang sehingga Oman tak bisa menyalip posisi Indonesia di klasemen tim peringkat 3 terbaik. Lolos ke 16 besar Piala Asia 2024 menjadi sejarah baru buat timnas Indonesia. Hal ini karena Indonesia cuma bisa mentok di fase grup pada 4 edisi sebelumnya di tahun 1996, tahun 2000, 2004, dan 2007 cuy. Di babak 16 besar, Indonesia kembali berhadapan dengan raksasa cuy. Kini Indonesia harus melawan Australia yang pernah juara pada edisi 2015. Dan di laga itu, ternyata Indonesia kalah telak dari Australia. Gawang Hernando Ari Sutariadi dibobol 4 kali cuy, masing-masing dari gol bunuh diri Elkan Bagot, kemudian dijebol oleh Martin Boyle, Craig Goodwin, dan Harry Soutar. Kekalahan itu pun membuat Indonesia menyudahi kiprahnya di Piala Asia 2024 cuy. Indonesia terhenti di babak 16 besar, yang sedianya sudah menjadi prestasi baru bagi tim Merah Putih. Oke, lanjut ke bulan April cuy, yang dimana di bulan ini Indonesia punya agenda Piala Asia lagi. Tapi kali ini Piala Asia U23. Nah di Piala Asia kali ini pun menjadi kali pertama Indonesia tampil di babak utama, yang dimana dari 16 tim peserta, Indonesia menjadi satu-satunya negara debutan cuy. Di Piala Asia U23 ini Indonesia menempati grup A, yang dimana mereka harus bersaing dalam memperebutkan 2 tiket lolos ke babak berikutnya dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Timnas Indonesia U23 melakoni debutnya di Piala Asia U23 dengan kekalahan. Indonesia harus kalah 2-0 melawan Qatar di pertandingan pertama. Namun skuad asuhan Sintayong bangkit di laga-laga berikutnya, berhasil mengalahkan Australia 1-0 dan membantai Yordania 4-1. Timnas Indonesia U23 pun lolos dari fase grup Piala Asia U23 sebagai runner-up.
Dan di perempat final ujian berat kembali dihadapi cuy. Ada Korea Selatan yang merupakan juara Piala Asia U23 2020. Korea Selatan lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024 dengan hasil 100% berupa 3 kali menang di fase grup cuy. Bahkan nggak kebobolan. Di atas kertas, Indonesia tidak diunggulkan melawan Korsel. Tapi prediksi itu berhasil dipatahkan timnas Indonesia dengan kemenangan adu penalti 11-10 usai bermain imbang 2-2. Tiket semifinal pun ada dalam genggaman. Sumpah, momen adu penalti itu momen yang bikin merinding banget sih cuy. Pada prosesnya, usaha timnas Indonesia U23 terus melaju dikandaskan oleh Uzbekistan, juara Piala Asia U23 2018, yang juga runner-up di edisi sebelumnya. Di semifinal Piala Asia U23, Indonesia harus kalah 0-2. Lalu timnas Indonesia U23 kemudian menjalani laga terakhirnya di Piala Asia U23 dengan menghadapi Irak dalam perebutan posisi ketiga. Di laga sengit sampai extra time ini, Indonesia harus kalah 1-2 dari Irak. Hasil melawan Irak ini pun membuat timnas Indonesia U23 gagal meraih tiket lolos langsung ke Olimpiade. Tapi harapan menjadi peserta Olimpiade itu masih terjaga. Ada partai playoff Asia Afrika melawan Guinea. Dan ternyata Indonesia kalah melawan Guinea dengan skor 1-0 cuy. Indonesia kalah dari penalti kontroversial yang didapatkan oleh timnas Guinea. Harapan timnas lolos ke Olimpiade pun hilang begitu aja cuy. Jika Indonesia berhasil lolos ke Olimpiade, nampaknya itu akan jadi prestasi besar bagi timnas Indonesia. Tapi walaupun gitu, dengan berhasil lolos ke 4 besar pun sudah menjadi prestasi yang patut dibanggakan oleh timnas Indonesia. Lanjut di bulan Juni, yang dimana di bulan ini timnas Indonesia memastikan diri untuk lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah mengalami kekalahan telak 1-5 dari tuan rumah Irak dan hanya bermain imbang 1-1 melawan Filipina pada tahun 2023, timnas Indonesia mulai babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tahun 2024 dengan menaturalisasi 3 pemain keturunan baru, yaitu Nathan Juaon, Ragnar Oratmangun, dan Jai Idzis. Keberadaan para pemain keturunan ini pun membuat timnas Indonesia tampil lebih kuat di babak kedua. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali dengan skor 1-0 di kandang dan 3-0 di tandang. Pada bulan Juni 2024, timnas Indonesia mendapatkan tambahan pemain diaspora baru, yaitu Calvin Perdong yang telah dinaturalisasi untuk memperkuat tim Garuda dalam upaya mereka untuk lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 2 pertandingan terakhir di grup F selama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia mengalami kekalahan 0-2 dari Irak dan berhasil meraih kemenangan 2-0 melawan Filipina. Hasil itu sudah cukup untuk mengantar timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga. Kemenangan melawan Filipina menjadi penentu bagi timnas Indonesia untuk melaju ke tahap selanjutnya. Timnas Indonesia berhasil menempati posisi runner-up di grup F dengan mengumpulkan 10 poin cuy. Hasil dari 3 kemenangan, 1 kali imbang, dan 2 kali kekalahan. Timnas Indonesia pun menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan sekaligus memastikan tiket ke Piala Asia 2027 cuy. Lalu lanjut di bulan Juli, yang dimana Indonesia mengikuti ajang kejuaraan AFF U19. Perjalanan Garuda Muda ke final bisa dibilang sangat impresif, selalu menang dari 4 laga yang dimainkan cuy. Indonesia memulai perjalanan dengan hasil yang apik, menang 6-0 atas Filipina. Tim racikan Indra Sapri pun sempat kesulitan pada matchday kedua, tetapi akhirnya tetap aja menang 2-0 melawan Kamboja. Pada matchday ketiga fase grup, Indonesia menang dengan skor telak 6-2 lawan Timor Leste. Lalu pada laga semifinal, Indonesia menang 1-0 atas Malaysia. Dan di babak final, Indonesia mengalahkan Thailand dengan skor 1-0. Gol tunggal Jens Reven pun sudah cukup mengantarkan trofi kedua untuk tim Merah Putih. Sekaligus kesuksesan kedua kalinya bagi Indra Sapri, mengantarkan skuad Garuda Muda menjuarai ajang ini. Sebelumnya, ia membawa Indonesia juara pada edisi 2013 cuy. Oke, segitu aja rangkuman prestasi timnas Indonesia di tahun 2024. Gimana menurut kalian cuy? Apakah prestasi ini sudah cukup oke atau masih kurang nih cuy? Dan di tahun 2025, apa harapan kalian buat timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.